حي على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat Islam yang hingga hari ini konsisten menjalankan syariatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan semoga kita akan menjadi orang-orang yang beriman istiqamah sampai akhir hayat kita ini, memegang teguh prinsip-prinsip risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema: mewujudkan negara adil, makmur, sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Para jemaah, pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kondisi di negeri kita tercinta yang dibebaskan dari penjajahan dengan darah dan air mata oleh para ulama, para pendiri bangsa. Para jemaah, di tengah sumber daya alam yang melimpah dan peluang besar untuk mencapai kesejahteraan, kita menghadapi tantangan besar berupa maraknya perilaku-perilaku korupsi. Bukan hanya korupsi sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan dosa besar yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang akibatnya adalah keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama seluruh anak bangsa menjadi sulit untuk diwujudkan. Korupsi telah menciptakan kesenjangan yang nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kekayaan hanya beredar di kalangan tertentu saja, sementara rakyat kecil semakin terbebani, sementara rakyat kecil semakin mengalami kesulitan dan mengalami proses-proses marginalisasi. Bahkan beban itu semakin berat dengan kenaikan pajak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ma'asyiral muslimin,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar supaya kamu dapat memakan sebagian harta itu dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang zalim, dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan sosial dalam Islam menjadikan keadilan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menegakkan keadilan dan membawa rahmat bagi alam semesta. Di dalam konteks sosial, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan berarti memberikan hak kepada orang-orang yang berhak dan mencegah kezaliman. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyeru kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu sekalian untuk berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Keadilan sosial menyangkut 3 aspek yang utama. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan di dalam distribusi kekayaan. Di dalam distribusi kekayaan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah prinsip penting di dalam Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kehidupan keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah sifatnya mutlak, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan baik dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan dalam distribusi kekayaan adalah prinsip fundamental di dalam Islam. Zakat, infak, sedekah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan yang kita maksudkan di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menjalankan kewajiban zakat, infak serta sedekah secara konsisten, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan harta kita serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka. Maksudnya adalah sedekah, wajib di sini adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari hartanya untuk zakat yang fungsinya adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka dari harta yang mestinya bukan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki orang-orang kepada kita yang itu harus kita keluarkan agar kita bersih dari sesuatu yang bukan milik kita. Wa tuzakkihim, dan mensucikan hati kaum muslimin dari penyakit-penyakit kikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan di dalam hukum.
Setiap pelanggaran harus ditindak tanpa memandang status sosial pelakunya. Dalam prinsip-prinsip hukum kita dikenal equality before the law. Setiap warga masyarakat, warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu tidak boleh hukum itu memihak. Tidak boleh hukum itu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan perilaku yang tidak semestinya, mencuri atau korupsi, maka hukum akan tetap ditegakkan kepadanya. Walaupun itu adalah putri Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Begitu tegas hukum. Tidak boleh hukum dipermainkan sendiri. Tidak boleh hukum itu kemudian ditetapkan secara brutal, tajam ke bawah, tapi begitu tumpul ke atas. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadilan di dalam pemerintahan. Pemimpin harus menjadi teladan di dalam kejujuran. Pemimpin harus menjadi teladan di dalam memegang teguh amanah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pemimpin yang adil berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok golongan di dalam masyarakat yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Para jemaah, solusi Islami untuk mengatasi ketidakadilan, untuk mengatasi korupsi, untuk mengatasi ketimpangan sosial, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya amanah. Amanah adalah fondasi utama di dalam menegakkan keadilan. Apabila setiap individu, baik itu pemimpin maupun rakyat biasa, menjalankan amanah dengan penuh jawab, maka terciptalah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah tidak akan meridhoi satu bangsa yang penduduknya mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka. Dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita yang esensinya kita ini adalah pemimpin di dalam level yang berbeda-beda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatiyah. Setiap kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jaga dan tunaikan amanah ini dengan baik. Baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada lingkungan sekitar kita, termasuk juga kepada keluarga, agar negeri ini mendapatkan ridho darinya dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Langkah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menguatkan pengawasan publik. Para jemaah, sesungguhnya rakyat ini memiliki kedaulatan, yang kedaulatan itu dibebankan dan diamanahkan kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu mengawasi pemimpin adalah sebuah keniscayaan, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya. Manakala tidak ada pengawasan, maka kecenderungannya adalah terjadi penyimpangan, sehingga
terjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Yang itu akan menyulitkan bagaimana mewujudkan negeri yang aman, tentram, negeri yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kedua. Perlu tradisi pengawasan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghidupkan semangat tolong menolong di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu sekalian di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Jika kita ingin negeri ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkontribusi di dalam menegakkan keadilan. Jangan hanya menuntut pemimpin, tetapi mulai dari diri sendiri. Hindari perilaku koruptif sekecil apapun. Seperti misalnya penyalahgunaan waktu di dalam bekerja, berbuat curang di dalam berdagang, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW berpesan, barang siapa yang kemudian menipu, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Para jamaah, kita juga harus mendukung kebijakan yang adil dan menolak ketidakadilan dengan cara yang bijaksana. Keadilan bukan hanya urusan dunia, tapi akan menentukan nasib kita di akhirat pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamuna lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, dan berlaku adillah, karena itu adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para jamaah, marilah kita jadikan tema khutbah hari ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri kita sendiri, berjuang bersama membangun negeri yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadi umat yang lemah karena diam terhadap kebatilan. Sesungguhnya bukan kejahatan yang kemudian menjadi besar dan menakutkan, tetapi itu terjadi karena kita diam terhadap kebatilan, kejahatan dan kemungkaran itu tadi di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan keadilan dan melindungi negeri ini dari kehancuran, dan Allah mewujudkan negeri kita ini menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, marilah pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa-doa kita,
Dan jangan lupa sematkan dalam setiap doa kita untuk kebaikan saudara-saudara kita yang mengalami proses-proses penzaliman secara sistematis, kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kepada saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, kepada saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kebebasan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواسق اللهم رابطتها وجنبدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحمو واشرح شرودها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأخيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين عن اليهود الظالمين. اللهم انصر المسلمين إخواننا المجاهدين المسلمين المستضعفين في كل زمان وكل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kita pertemuan kami pada hari ini untuk dapat berdoa kepada Engkau ya Allah demi keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, di Xinjiang, yang negeri-negeri yang lain yang mengalami penzaliman secara terstruktur, sistematis dan masif. Mudah-mudahan mereka memperoleh kesabaran, memperoleh kemerdekaan, kemenangan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.